ditekankan oleh Pak Ketua Umum bahwa Mm-mm. kita tidak mungkin pergi itu istilah Papua itu kaleng-kaleng, bawa atlet yang kaleng-kaleng, Betul. yang kacang-kacang. Iya, 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 betul, Paling betul, tidak betul, 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 betul. kami sebagai provinsi yang ke-38, Iya. ya tidak boleh kita jadi juru kunci lah. Iya, 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 Tidak iya. kita masuk lebih daripada DOB-DOB yang baru, yang lainnya. Jadi maksudnya apa namanya? Usianya boleh masih muda tapi prestasinya harus di Iya. atas rata-rata begitu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat positif. Kembali lagi di Positif Podcast, obrolan yang benar bersama saya Fadli Hasa. Nah, apa kabar ini sahabat positif? Saya harap semuanya sehat-sehat dimanapun sahabat positif berada. Dan juga mungkin dilancarkan semua urusannya. Amin, 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 amin. Nah, episode kali ini nih saya sangat kayaknya merasa bersyukur sekali bisa bertemu langsung dengan beliau karena narasumber kali ini nih adalah salah satu kalau mau dibilang legend di Papua yang sudah mengharumkan nama tanah air ini di ajang internasional, itu di ajang SEA Games, di ajang Asian Games, di kejuaraan karate, dan beliau adalah juara, intinya tuh selalu dapat medali emas. Begitu Pak ya? Ya, ada. Jadi selamat datang Bapak Abu Bakar Gusti, Sarjana Ekonomi. Selamat datang Bapak di podcast kami. Ya, makasih. Oke, atas undangannya. siap. Jadi yang tadi yang saya sebut itu betul ya, Pak ya? Ya, Apa namanya, prestasi-prestasi pada saat tahun berapa itu Pak kira-kira? eh, Mulainya itu. kalau mulai berprestasi itu Mm-mm. tahun 80. Oh, Itu oke. pada saat Porda di Jayapura. Pertama itu dari Porda. Iya, Porda Jayapura. Kami Kabupaten Sorong itu dapat juara 2 komite bergu waktu itu. Ah. Saya itu pun masih usia SMP waktu itu. Oh, jadi awalnya dari situ. Iya, Karena kalau saya dengar-dengar tentang apa namanya nih, kabar-kabar tentang Gusti Bersaudara ini sudah sangat-sangat terkenal lah kalau untuk kita di Papua Barat ini sudah tidak asing lagi begitu dengan nama itu. Jadi makanya saya hari ini sangat beruntung sekali nih. Tapi mungkin sebelum jauh untuk lebih akrab mungkin saya panggil Bapak atau Kakak ini. panggil kakak saja. Kakak saja. Iya. Biasanya dipanggil sama di luar sebagai apa ini? Kakak Abu kah atau bagaimana nih? Biasa dipanggil kakak ABG. Oh, oke, 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 oke. Kakak BG berarti ya? Iya. Siap. Abu Bakar Gusti begitu. Iya. Mantap, mantap, mantap. Nah, hari ini tuh nanti kita akan membahas tentang KONI Papua Barat Daya karena kebetulan juga beliau merupakan ketua harian Pak ya. Iya. Ketua harian KONI Papua Barat Daya. Iya. Tapi sebelum membahas tentang itu, mungkin saya mau tanya kembali ke pernyataan di awal tadi itu tentang prestasi yang pernah diraih pada waktu kakak pernah bertanding di luar negeri. Itu dimulai dari apa dulu itu, kakak? Ya, dimulai kalau pertandingan di luar negeri itu sebetulnya tahun 88 itu Mm-mm. saya mengikuti 2 kejuaraan dunia. 80 tahun 88. 88. 2 kejuaraan dunia. Iya. Oke. Yang satu di kejuaraan dunia di Mesir, yang satunya lagi itu kejuaraan dunia WUKO yang sekarang disebut WKF. WKF. Iya. Oke. Yang satu lagi di Utsunomiya, Jepang, tahun yang sama 1988 itu kejuaraan dunia Shotokan. Oke. Itu Oke. saya masuk 16 besar dunia. 16 besar dunia Tanpa kelas itu pertandingannya tidak pakai kelas pada saat itu. saat itu. 16 dunia. Iya. Saya sama-sama dengan kakak saya Abidin Gusti waktu itu. Mm-mm. Kami dua sama-sama masuk 16 besar dunia. Makanya ada Gusti Bersaudara itu Iya. karena adik kakak. Iya. Oke. Terus kemudian kalau untuk di ajang SEA Games? Kalau agensi games itu tahun 89 SEA Games di Kuala Lumpur Malaysia itu saya dapat 1 medali emas, Yap. 1 medali perak.
Oke. Ya, dari nomor komite bergu putra dan minus 60 kg putra. Oke. SEA Games, medali emas SEA Games. Masih games. Nah, setelah itu pada tahun 90 saya ikut pesta sukan Brunei Darussalam. Oke. Di Brunei saya dapat medali emas kelas 60 kg putra. Wih. Ya. Setelah itu tahun 93 saya ikut SEA Games. Ini prestasinya agak molor sedikit. Saya dapat 1 medali perak di kelas 60 kg putra dan medali perunggu komite bergu putra. Oke. Iya. Berarti memang, tapi itu kayaknya sebelum lahir itu kayak. Iya. Dan Iya. dan mungkin pada tahun sebelum itu tahun 91 itu saya ikut kejuaraan karate Asia Pasifik. Asia Pasifik. Iya, tepatnya di kota Auckland, Selandia Baru. Ya, di situ saya dapat medali perak. Sehingga anak saya yang tua itu saya kasih nama Silveria Nur Apukawati. Silveria Nur Apukawati. Oke, itu karena saya dapat medali perak, jadi saya gembira, senang. Jadi Apuko itu Asia Pasifik Karate Union. Jadi wanita cahaya Asia Pasifik. Luar biasa, diabadikan di nama anak ya. Iya. Luar biasa. Berarti memang ajang internasional pada saat itu memang keliling, kalau mau dibilang dunia, maksudnya bisa lah, maksudnya dari negara A ke negara B tiap tahun berangkat apa dan segala macam. Itu saya rasa memang luar biasa sekali. Iya, kebetulan ya kita diberikan talenta atau kelebihan di cabang olahraga karate. Ini bermula dari kami punya kakak yang tertua. Jadi Muhammad Gusti itu salah satu karateka Indonesia yang pernah menjabat ranking 4 dunia pada saat kejuaraan dunia di Santa Clara, California. Dialah yang menelurkan bakat-bakat itu pada kita kakak beradik. Oke. Kami semua ini ada 5 kakak beradik yang memang mengandungi olahraga karate. Oke. Terakhir adik saya yang pas di bawah saya itu, Idris Tahir Gusti itu menjadi pelatih kepala tim Indonesia di Kamboja kemarin. Yang kemarin ini? Ya, yang sempat ada sedikit keributan. Iya, ada sedikit di media sosial yang naik itu. Itu adik kandung saya yang ribut itu. Ya. Oke. Berarti memang dari dulu sampai sekarang di dunia karate secara terus menerus berpartisipasi Pak ya? Iya. Sampai sekarang ya? Iya. Memang saya kayaknya berarti kalau agak sedikit masih bisa. Masih bisa lah ya. Iya. Nah, berarti berdasarkan itu Gusti Bersaudara ini, nama ini terbentuk Pak. Memang dari karate dari zaman itu sampai sekarang dan masih terus berkelanjutan Pak ya? Iya. Kebetulan memang kami dari 5 kakak beradik itu yang menekuni olahraga karate ini, semuanya itu adalah mantan atlet nasional. Pernah mewakili Indonesia di kejuaraan internasional. Jadi memang cukup dikenal. Iya. Gusti Bersaudara. Iya. Oke. Nah, oke. Terlepas dari prestasi itu, mungkin kita bisa masuk ke pembahasan tentang KONI Pak nih. Yeah. Nah, karena mungkin teman-teman di luar sana belum paham juga atau belum tahu sebenarnya KONI ini apa. Kalau misalnya saya sebagai orang awam pun mungkin KONI ini apa, singkatannya apa. Mungkin dimulai dari pertanyaan itu Pak, sebenarnya KONI ini apa? Iya, baik. Sebetulnya KONI ini kan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Oke. Ada berhimpunnya semua cabang olahraga. Jadi dia menghimpun semua cabang olahraga yang ada di Papua Barat Daya ini. Dia payungi. Jadi yang memayungi semua cabang olahraga yang ada di Indonesia. Iya, kalau di kick-off nasionalnya ya Indonesia. Di nasionalnya itu oke. Nah, terus untuk untuk KONI Papua Barat Daya sendiri Pak, berarti itu adalah turunan dari KONI Pusat. Iya. Dan kalau pembentukan dari KONI Papua Barat Daya sendiri seperti apa Pak? Ya, ini pembentukan KONI Provinsi Papua Barat Daya ini terbentuk karena terjadi pembentukan provinsi-provinsi baru, DOB baru. Terbentuknya DOB baru, keinginan Bapak Presiden Joko Widodo itu menginginkan supaya DOB baru ini bisa hadir pada saat PON di
Aceh dan Sumatera Utara. Oke. Sehingga beliau perintahkan Menteri Dalam Negeri mengundang semua PJ gubernur Yap. yang ada di DUB baru ini untuk segera dipanggil ke Jakarta untuk ditunjuk selaku ketua KONI di DUB baru. Jadi posisinya sekarang ini pembentukan KONI PBD atau Papua Barat Daya ini sudah terbentuk. Ya, KONI Papua Barat Daya ini sudah terbentuk berdasarkan surat keputusan KONI Pusat nomor 37 tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023. Oke, berarti pelantikannya Dilaksanakan tanggal 7 Maret 2023 di Asun Hotel yang dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat Pak Norman. Oke, berarti ini sudah resmi ya Pak ya, Iya. sah. Iya. Sah untuk pembentukan KONI Papua Barat Daya ini. Iya. Terus kemudian apa ya? Maksudnya program-program yang biasanya dirancang dari KONI ini sebenarnya apa Pak? Apakah dia hanya sekedar penyelenggara kayak festival olahraga kah atau ajang-ajang apakah? Atau seperti apa Pak? Peran KONI ini sebenarnya? Peran KONI ini sangat penting ya. Di mana dia mendorong dan membantu semua cabang olahraga ini untuk melakukan pembinaan kepada para atlet yang ada di cabang olahraga masing-masing. Oke. Jadi sangat penting nih kehadiran KONI ini sangat membantu pembinaan para atlet. para atlet. Oke. Nah, kalau untuk KONI Papua Barat Daya sendiri nih, cabang olahraga itu yang sekarang terdaftar Pak? Kalau yang terdaftar ini sebetulnya kalau secara resmi itu baru 7. Oh, baru 7. Ya, tapi kita sudah mendorong supaya yang lain-lain juga yang sudah kami keluarkan rekomendasi itu ada 24 cabang olahraga. yang kita sudah keluarkan rekomendasi untuk segera dibentuk. Karena salah satu rekomendasi daripada Rakerda kemarin tanggal 11 dan 12 Mei itu salah satunya itu mendorong terbentuknya cabang olahraga yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Oke. Nah, berarti ini baru selesai Rakerda Pak ya? Iya, baru selesai Rakerda. Dan tadi juga kami baru selesai mendorong teman-teman cabang olahraga bulu tangkis untuk membentuk kepengurusan bulu tangkis Provinsi Papua Barat Daya. Kebetulan sudah terpilih, ketuanya sudah terpilih. Sudah terpilih. Ya. Oke. Hari ini tadi Pak Engel Kocu terpilih sebagai ketua bulu tangkis. Oke. Untuk PBSI Papua Barat Daya. Iya. Oke, baik. Nah, yang saya mau tanya itu, ini kan mungkin saya pribadi Pak ya, sedikit kalau bicara tentang olahraga. Nah, sekarang ini kan ada olahraga bagi teman-teman yang milenial ini, yang hobinya tuh main game. Iya. Ada cabang olahraganya Pak ya, yang kalau tidak salah ESI. Iya. ESI kalau untuk Papua Barat Daya apakah sudah pembentukan juga? Beberapa waktu yang lalu Iya. mereka sempat bertemu dengan kami dan kami mendorong untuk segera dibentuk. Oke. Karena cabang olahraga ini sangat potensial buat kami di Papua Barat Daya. Karena kemarin mereka itu pada saat PON di Papua itu mereka memberikan kontribusi medali buat Provinsi Papua Barat. Kebetulan atletnya ada di Kota Sorong. Ada atletnya di Kota Sorong. Ya. Waduh, berarti untuk teman-teman yang gemar main game ini bisa ada ada cabang olahraganya juga nih yang istilahnya tuh kayak ada peluang lah. Iya. Ada peluang untuk misalnya mau berpartisipasi di salah satu cabang olahraga tersebut Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi Bapak mungkin sedikit agak singgung tentang Rakerda tanggal 11-12 Mei Pak ya. Iya. Nah, mungkin dari hasil Rakerda itu kemarin kira-kira Pak, dari hasil Rakerda itu yang dibahas apa saja kemarin? Iya, salah satunya itu mendorong semua cabang olahraga ini supaya segera terbentuk di Provinsi Papua Barat Daya. Makanya kemarin waktu kita ikut kegiatan di nasional itu, kita mendekati semua pengurus pusat untuk segera memberikan rekomendasi supaya kita pulang untuk segera dibentuk pengurus-pengurus di daerah. Yang kedua, kami juga mendorong supaya KONI-KONI yang ada di Kabupaten
kota yang sudah masa kepengurusannya berakhir itu segera melakukan konsolidasi organisasi yang baru supaya bisa melakukan pembinaan kepada cabang-cabang yang ada di kabupaten kota. Oke. Kalau ini tidak terbentuk, nanti repot kasihan teman-teman yang ada di kabupaten kota. Oke, berarti yang terdaftar untuk KONI kabupaten kota ini di Papua Barat Daya ada 6. Iya, Berarti semua kabupaten kota ini terlibat di Iya. KONI ini. iya. Oke. Nah, kalau bicara tentang KONI berarti kan akan ada hubungannya dengan PON Iya, pastinya. iya, PON Aceh Sumut tahun depan ini. iya. Kira-kira persiapan yang KONI sudah lakukan untuk ajang di tahun depan ini seperti apa, Pak? Iya, agenda kita ke depan adalah kita akan segera melaksanakan pemusatan latihan daerah. Oke. Karena kesibukan ketua umum kami sehingga itu belum terlaksana. Yap. Jadi kami harapkan dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Pak Ketua Umum untuk membicarakan tentang kesiapan kita menghadapi PON di Aceh dan Sumatera Utara. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan ini cabang-cabang olahraga yang akan terdaftar ini akan berpartisipasi di PON tahun 2024 di Aceh. Ya. Jadi ada mekanisme yang memang kita akan tempuh. Iya. Jadi tidak semua cabang olahraga itu kita bisa berangkatkan ke Aceh dan Sumatera Utara. Oke. Ditekankan oleh Pak Ketua Umum bahwa Mm-mm. kita tidak mungkin pergi itu istilah Papua itu kaleng-kaleng, bawa atlet yang kaleng-kaleng, Ah, betul. yang kacang-kacang. Iya, Paling betul, tidak, betul. Kami sebagai provinsi yang ke-38, Iya. ya tidak boleh kita jadi juru kunci lah. Iya. Tidak kita masuk lebih daripada DOB-DOB yang baru, yang lainnya. Jadi maksudnya usianya boleh masih muda tapi prestasinya harus di Iya. atas rata-rata begitu ya. Ya. Oke. Memang KONI pusat itu memberikan welcome atau memberikan prioritas kepada kita DOB baru untuk tidak mengikuti babak kualifikasi PON. Jadi langsung ikut ke PON. Oh begitu. Jadi keputusan ikut sertanya kita ke PON itu cabang-cabang perorangan itu bukan KONI Papua Barat Daya yang putuskan, tapi KONI pusat yang putuskan bahwa kami boleh ikut PON tapi khusus cabang perorangan. Oh jadi ada yang diprioritaskan untuk PON Aceh nanti di 2024 ini, Pak? Iya, jelas itu sudah pasti. Jadi sesuai dengan keputusan Rakernas kemarin kami di Jakarta pun putuskan bahwa yang ikut PON oleh daerah otonomi baru hanya khusus cabang perorangan. Yang diberikan wildcard ini yang untuk berkesempatan tanpa melalui tahap proses kualifikasi sudah langsung bisa berpartisipasi di PON. Nah kalau untuk beregu Pak kira-kira? Ya kami kan sesuai dengan keputusan Rakernas itu. Ya itu kami cuma diberikan oleh KONI pusat. Itu cuma cabang perorangan. Kami ini kan diatur. Oke. Ada aturan yang mengikat. Bukan kita yang membuat regulasi itu, tapi kita menerima keputusan dari KONI pusat. Oke. Jadi kalau ada nomor-nomor lain seperti beregu ingin mengikuti PON, jadi dia harus melewati babak kualifikasi. Tapi dia harus kembali kepada provinsi induk. Oh seperti itu. Iya, karena kami kan cuma dikasih kuota untuk perorangan, bukan nomor beregu. Itu bukan keputusan KONI Papua Barat Daya, tapi itu keputusan KONI pusat. Jadi kita cuma menerima saja. Nah, jadi yang perorangan saja nih yang akan diprioritaskan nantinya. Apakah itu nanti akan harus diseleksi lagi? Ya jelas ini kan kita bukan prioritaskan, tapi karena memang jatah kita memang nomor perorangan, sehingga mau tidak mau ya kita harus memperhatikan cabang perorangan. Bukan berarti nomor beregu ini kita tidak perhatikan. Kita perhatikan juga dalam rangka pembinaan ke depan. Jadi atlet yang dari cabang-cabang olahraga perorangan ini tidak semua juga pun bisa ikut serta dalam bahkan olahraga nasional, karena kami KONI ini akan membentuk tim untuk melakukan scouting, pemantauan atlet-atlet dari setiap cabang olahraga yang kita rasa layak untuk kita rekrut atletnya di PON. Jadi kita tidak bawa istilah di sini bilang bawa atlet kaleng-kaleng begitu. Iya, tidak mungkin lah. Maksudnya kan walaupun kita dikasih kesempatan istilahnya ada wild card, tapi tidak mungkin kita berangkatkan juga yang kacang-kacang gitu lah.
Oh, berarti ya betul-betul harus persiapan. Iya. Untuk ajangnya sendiri tuh tahun depan kira-kira bulan berapa, Pak? Itu bulan September September 2024. 24. Jadi pembukaannya nanti tanggal 18 September di Aceh, Heeh. penutupannya tanggal 22 September di 8 September di Aceh, Iya. 22 September di Medan. Oke, oke, oke. Ya, semoga teman-teman di luar sana jangan sampai nanti ada lagi bahasa-bahasa bahwa kalau misalnya ada cabang olahraga yang tidak diberangkatkan itu malah menyalahkan ini lagi pihak kita lagi kan. Iya. Jadi ini saya rasa teman-teman ini sudah sangat jelas bahwa memang yang diprioritaskan untuk berpartisipasi di PON Aceh Sumut 2024 itu adalah yang perorangan. Iya. Dan yang perorangan ini pun dipilih itu yang punya potensi. Iya. Tidak mungkin juga mau diberangkatkan tanpa ada proses seleksi itu kan. Iya. Oke. Jadi mungkin saya tegaskan bahwa Iya. supaya masyarakat tahu bahwa yang tadi saya ulangi bahwa Iya. kota itu Wilkart itu bukan kami yang putuskan, tapi Oke. pengurus pusat, KONI pusat. Iya. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya kita KONI yang disalahkan. Nah, itu yang ditakutkan itu. Iya. Oke, mungkin kira-kira apa lagi Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat atau teman-teman yang di luar sana yang menonton? Ya, saya pikir semua pemerhati olahraga ini Ya. di Provinsi Papua Barat Daya ini perlu memberikan dukungan Ya. pada kami KONI dan cabang-cabang olahraga yang ada, Ya. sehingga kita bisa mempersiapkan atlet kita ini untuk menghadapi bahkan olahraga nasional ini bisa berhasil dengan baik. Iya. Tanpa dukungan dan doa masyarakat ini, perjuangan kita pun sia-sia. Iya, betul. Kami pun mengharapkan dukungan Heeh. sehingga KONI ini bisa maksimal di dalam menyiapkan atletnya. Oke, amin. Jadi semoga nanti teman-teman yang berangkat ke sana mewakili provinsi kita, Provinsi Papua Barat Daya, semoga maksudnya diberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan begitu Pak ya. Iya. Amin. Tapi mungkin ini di luar dari tema Pak, maksudnya sedikit banyaknya perjalanan yang kakak sudah pernah lalui ini dari sudah keliling negara apa dan segala macam. Ini kalau misalnya kita bicara tentang prestasi atlet itu, kita punya prestasi atlet nih banyak sekali. Iya. Di karate, di cabang-cabang olahraga lain pun demikian. Iya. Tapi banyak juga kan fenomena yang kalau kita lihat ini para legend-legend ini tidak begitu terurus, Pak. Kira-kira sebenarnya ini apakah dari si individu yang atletnya ini yang pernah menjuarai ajang-ajang di luar sana, ataukah memang kurang kurang perhatian? Iya. Saya pikir ini jadi persoalan. Karena olahraga di Indonesia ini kan tidak menjamin. Nah ini. Menjamin masa depan para atlet. Banyak teman-teman saya itu peraih medali emas SEA Games. Ada yang jadi tukang parkir. Malah mantan juara dunia, Elis Pikal itu cuma jadi security. Ini kan sangat disayangkan. Nah itu. Ada atlet saya, teman saya yang di Lampung, Rahman Kili-Kili. Itu medali emas SEA Games. Sama-sama dengan saya 89 di Kuala Lumpur. Itu tidak terurus, akhirnya depresi, gantung diri. Jadi ini sangat naif nih. Iya. Kita berharap supaya pemerintah Republik Indonesia ini memperhatikan, jangan cuma berikan bonus. Kalau bisa memberikan pekerjaan buat mereka. Yang jangka panjang Iya. gitu, yang bisa menjamin. Iya, karena uang ini kan sebentar dia habis. Itulah. Tapi kalau berikan mereka pekerjaan, ini menjamin mereka pun hari tua. Ini yang sebetulnya harus dipikirkan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Harus ada kepedulian, karena atlet ini kan mengharumkan nama daerah. Itu dia. Jadi kalau dan saya negara. saya rasa itu cuman kayak misalnya dia juara di tahun itu misalnya. Wah, dia sangat-sangat dieluh-eluhkan. Betul. Tapi setelah itu, Iya. nah jadi kan ya ada berita terbaru ini yang kiper timnas dulu, Iya. Kurnia Mega itu
Iya. Saya lihat postingannya dia jual dia medali-medali. Iya. Saya bilang maksudnya sampai segitunya kah? Padahal kalau mau dibilang pada saat mereka bertanding, pada saat mereka menang, itu dieluh-eluhkannya luar biasa. Ya, makanya kami juga bersyukur kepada kita punya Ketua Umum KONI Papua Barat Daya ini, Hmm? karena beliau akan memberikan penghargaan kepada para legend ini. Pada tanggal 9 September beliau akan memberikan penghargaan kepada mantan-mantan atlet yang sudah berjuang membela provinsi ini maupun negara ini. Ya, beliau rencana seperti itu. Kemarin kan beliau sampaikan pada sambutan beliau bahwa saya akan perhatikan dan saya akan memberikan sesuatu buat para legend. Tapi tanggal 9 September Nah, tahun ini. tahun ini itu Berarti itu sudah ada bentuk implementasi untuk memperhatikan ya ini legend-legend kita ya, ya. ini langkah positif yang harus dicontohi oleh pemerintah Iya, iya, di iya. seluruh iya, Indonesia. iya. Kalau Iya, ini betul. semua jalan seperti begini, alhamdulillah saya pikir atlet itu tidak akan Iya, 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 seperti iya. yang tadi kita Iya, ceritakan. iya, yang banyak-banyak kejadian Iya, itu. Kayak saya iya. juga rasa tuh kayak, wih, kok kayak begitu itu loh. Iya. Padahal kalau mau dibilang pengorbanannya mereka itu ya, Ya, maksudnya ke apa, bagaimana mereka bisa latihannya yang begitu luar biasa, itu pasti itu. Maksudnya iya. latihan di atas rata-rata untuk membela nama baiknya negara kita, tapi pas setelah juara, setelah itu loh tiba-tiba hilang begitu saja. Iya. Contoh aja kayak saya dulu. Kami kakak beradik latihan itu. Habis latihan cuma minum air putih. Ya karena memang keadaan kondisi, tapi kami kepingin jadi juara. Nah, itu maksudnya tuh kayak Didukung sama orang tua, ah, cari uang sendiri bagaimana kita bisa berangkat ke kejuaraan nasional. ah, Jadi tidak dibiayai oleh divestasi oleh pemerintah daerah. Setelah kita buktikan kita juara, baru pemerintah ada perhatian. Iya. Memang begitu, pemerintah kan kepingin melihat apa yang kita berikan dulu. Oke. Kalau kita banyak menuntut tapi kita tidak memberikan sesuatu ya. Iya betul. Iya, maksudnya kita realistis saja Ya. lah, realistis sekali lah. Maksudnya kalau belum ada bukti sama sekali lah, terus bagaimana? Iya. Apa yang mau Disupport oleh kalau misalnya tidak ada buktinya sama sekali? iya. Jadi Iya, memang iya. ya teman-teman juga memang kita mau menjadi sesuatu yang besar itu kan oleh proses. Iya. Kita kan tidak ujuk-ujuk lahir langsung kuliah Jadi. sarjana Iya, ya. iya. Kebetulan sarjana. Kan semua itu proses lahir. Iya. Jadi sama dengan kita berprestasi pun prosesnya kami latihan itu bukan main-main setengah mati. Begitu saya pikir anak-anak Papua itu pun sama. Iya sama Karena pasti. semangat, karena hanya cuma semangat saja. Ingin buktikan bahwa kami punya kelebihan, kami bisa berprestasi bersaing dengan orang di luar tanah Papua, sehingga apapun mereka korbankan. Iya. Banyak teman-teman, apalagi kalau kita di Jayapura, itu bisa lihat itu banyak itu. Banyak mantan-mantan atlet yang memang Saya ingat Pak, ada saya punya teman SMP dulu. Dia tuh cabang olahraga angkat besi. Sempat berangkat ke Australia dan kalau tidak salah itu ada medalinya juga, dapat medali emas atau tidak perak gitu. Iya. Tapi karena setelah dia pernah ke Australia itu terus kemudian dia kembali tidak diperhatikan, ya sudah dia berhenti dari dunia angkat besi itu padahal potensinya luar biasa sekali waktu itu. Masih SMP, belum SMA itu. Dia berangkat dapat mewakili Indonesia dan dapat medali itu masih SMP. Dan seharusnya itu kan kalau mau dipikir karirnya itu masih panjang sekali tuh. Dari SMP mungkin bisa sampai ke umur berapa itu bisa terus berpartisipasi. Tapi karena dia mungkin kayak diskusi dengan pelatih atau dia punya keluarga sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Jadi sekarang dia lanjutkan dia punya sekolah SMA seperti orang biasa, sekolah biasa. Habis itu lanjut kuliah. Sekarang malah dia jadi pengacara. Padahal kalau mau dibilang potensinya itu sangat luar biasa sekali waktu itu. Iya. Sudah di umur SMP itu mewakili Indonesia ke ajang internasional di Australia waktu itu. iya. Tapi dia tidak lanjut dari Raja Ampat, Pak. Karena kan saya kebetulan SMP di sana, Iya. di Waisai. Jadi SMP, SMA di sana. Jadi beberapa atlet-atlet yang teman-teman yang pernah berpartisipasi itu
bisa kita kenal di sana sampai kayak teman main begitu. Saya kayak tidak percaya juga waktu itu dia bilang saya mau ke Australia bikin mau ikut lomba. Padahal dia punya tempat latihan dulu di Gor Waisa itu kayak kalau mau dilihat kayak tidak ini kayak tidak sesuai standar lah kalau mau dibilang. Tapi pas sampai berangkat dapat medali. Iya. Itu yang saya bilang, wih Memang pembinaan olahraga ini memang menuntut kepedulian kepada daerah. Mereka harus peduli. Karena pembentukan karakter bangsa ini salah satunya lewat olahraga. Iya betul. Ini harus didukung. Iya. Didukung. Kalau tidak didukung, wah, kasihan kan? Heeh. Kita menghindari anak-anak ini kan melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya. Tapi kalau dia berolahraga, dia berprestasi, kan bisa terarah nih kan anak-anak ini. Makanya dengan olahraga itu bisa meredam mereka untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, toh pergaulan bebas, lantas mengkonsumsi obat-obat terlarang. Iya. Dengan olahraga saja ini, saya pikir semua itu bisa. Makanya perlu ada kepedulian pemerintah daerah. Makanya kalau kepala daerah yang dia tidak cinta olahraga, repot itu. Hancurin olahraga. Kasihan anak-anak kita, kan? Iya. Jadi jangan salahkan kalau kayak ada jadi mabuk-mabukan, karena mereka tidak tahu apa yang Tidak ada wadah. untuk salurkan. Mereka punya bakat, keinginan. Iya betul. Macam di Sorong nih ada balap-balap liar. Coba kita continue ini. Padahal ada organisasi resminya loh. Iya. Siapakah pihak yang mana atau pihak dealer motor ini bekerja sama dengan ini buat event supaya anak-anak ini tidak balap liar tapi Ada wadah yang untuk mereka salurkan, mereka punya bakat. Itu sebenarnya peran-peran penting dari salah satu mungkin yang menjadi apa ya, peran penting KONI juga di situ. Iya. Ya. Untuk apa istilahnya kayak melobi ya, memperhatikan teman-teman anak-anak muda khususnya yang ada di wilayahnya dia begitu ya. Iya. Makanya saya bilang perlu ada kepedulian ini kepala daerah ini terhadap pembinaan ini generasi muda tuh di bidang olahraga, Iya. seni dan budaya. Nah itu juga kayaknya, padahal kalau mau dibilang lagi, kalau bahas soal seni dan budaya itu kita punya seni budaya di Papua ini kaya Waduh, sekali. luar biasa itu. Kaya sekali, tapi ya mungkin kalau kita dilihat, kemarin saja waktu Rakerda, dia punya tarian itu memang bikin merinding-merinding itu saya lihat. Ya itu juga pemerintah harus lihat sanggar-sanggar ini kan, sanggar-sanggar budaya ini kan, budaya lokal ini. Iya. Perlu pemerintah daerah memberikan support kepada mereka supaya ini bisa tumbuh sama-sama dengan olahraga dan instrumen-instrumen lain yang ada di daerah. Ya PR lah sama-sama. Iya. Ya juga nanti kalau teman-teman mungkin kalau di e-sport itu, semoga lah nanti bisa apa namanya kayak mereka bisa adalah partisipasi, adalah maksudnya bisa berpartisipasi dalam mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Iya. Semoga lah, karena ya selama ini kan kalau mau bicara soal game-game main HP apa segala macam dianggap negatif. Iya. Dianggap negatif, dan ya kalau kita mau tarik ke apa namanya hubungkan dengan olahraga memang ada. Iya. Dan salah satu penyumbang medali juga buat kita kan waktu itu. Makanya ya teman-teman yang suka-suka main game itu ya, maksudnya bukannya mengeneralisir semua orang harus main game, tidak juga yang tiap waktu itu harus main game, tapi game ini sebenarnya juga punya apa ya, punya tempat tersendiri, punya fungsi tersendiri begitu, bukan cuma sekedar main saja. Jadi yang punya hobi-hobi ya kan wadahnya ada ya sudah, mari bergabung. Iya. Ini kan positif tak? Positif dan bisa berprestasi lagi. Iya. Mengharumkan nama daerah kan. Malah di internasional pun kami pun ada berprestasi. Iya. Luar biasa itu. Kemarin untuk Mobile Legend baru ya, Mobile Legend ke PUBG itu. Di SEA Games ada ya kemarin ya. SEA Games SEA Games kemarin kayaknya itu Mobile Legend Putri atau PUBG Putri itu yang dapat emas itu. Mobile Legend Putri. Itu kita dapat emas itu. Main game itu. Salah satu penyumbang emas buat kita. Jadi
ya jangan dianggap negatif lagi ya kalau Iya. soal game ini Pak ya. Iya, Oke. berarti perlu sosialisasi supaya masyarakat juga tahu kan. Iya itu mungkin yang jadi PR juga nanti itu ke depannya itu sosialisasi supaya orang-orang di luar sana juga tahu. Iya. Baik, sahabat positif, itulah tadi diskusi kita bersama salah satu legend yang ada di tanah Papua ini, Bapak Abu Bakar Gusti, sarjana ekonomi, yang merupakan juga sekarang posisinya sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat Daya dan juga salah satu mantan atlet yang prestasinya luar biasa sampai bisa dibilang legend lah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi atau misalnya mendapatkan insight-insight baru terkait dunia olahraga dan juga bisa memanfaatkan atau bisa apa namanya ikut berpartisipasi di dunia olahraga ini supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa lebih positif. Mungkin itu saja dari saya, baik teman-teman. Jangan lupa untuk follow semua sosial media yang dipunyai oleh Teropong News dan juga buat sahabat positif yang ada di luar sana, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, kalau misalnya memang berminat atau punya keinginan untuk kita diskusi di sini di studio kita, bisa untuk menghubungi link yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya Fadli Hasa, saya pamit undur diri. Tetap di Positif Podcast, obrolan yang benar.